Sylvester patut tidak. Terima kasih, selamat malam Bang Karni dan Bapak narasumber dan pemirsa ILC dimanapun berada. Sebelum saya masuk mungkin saya tanya dulu, tadi Mas Roy sudah memperlihatkan skripsi ya? Bukan tesis kan? Skripsi. Itu skripsi. Skripsi, oke. Jadi Dan salah dong tadi kalau Mas tesis. Roy juga mengatakan bahwa baik skripsi dan ijazahnya itu palsu ya? Tadi ada Selama ijazahnya itu belum ketemu yang asli, palsu. kalau itu yang disebar oleh kader partai tadi, saya nyatakan kalau yang itu palsu. Ya, jadi Mas Roy udah mengatakan itu palsu. Iya. Jadi sebenarnya sangat miris ya. Saya melihat kita sebagai orang-orang berpendidikan, orang intelek ini, beliau-beliau ini, tapi sudah berani memutuskan bahwa ijazah dan skripsinya palsu. Padahal tadi apa yang dibeberkan oleh Mas Roy dengan foto di situ, menurut saya itu nol. Karena apa? Karena sangat dini. Dan Mas Roy bukan adalah pihak resmi, atau dalam hal ini pihak berwenang yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu atau skripsi ini palsu. Kita hidup di negara hukum, dan kita harus tunduk pada konstitusi kita. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya Mas Roy, yang berwenang ini kan ya mungkin Mabes Polri, laboratorium forensik, dan juga putusan pengadilan yang inkrah. Jadi nggak bisa seenaknya siapapun di Republik ini menuduh orang, menjudge orang bahwa ini ijazahnya palsu, KTP-nya palsu, sertifikat rumahnya palsu. Ini nggak boleh loh, ya kan? Kalau hanya mungkin dugaan, silakan. Makanya Mas Roy, saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur, Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Karena apa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Ini masuk sudah, apa yang dikatakan Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan, saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Ya, itu tadi. Makanya saya juga bilang sebenarnya kegaduhan atau apa ya, masalah ini menurut saya sangat remeh-temeh. Ya, yang dibangun itu hanya narasi dan asumsi. Belum ada pembuktian otentik verbal resmi. Ya, termasuk yang bilang tadi, kita nggak perlu bicara ini font New Roman, terus ini tesis, ini skripsi kok tulisannya tesis, terus foto-foto. Ini terlalu dini. Ya, kita bukan siapa-siapa gitu loh. Harus resmi daripada lembaga resmi yang memutuskan itu, Mas Roy. Makanya saya ingatkan kembali, kenapa Gus Nur sama siapa namanya, Bambang Tri itu masuk. Gus Nur itu dua kali loh. Yang pertama, Bambang Tri. Ketika Bambang Tri membuat buku Jakarta Undercover. Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Dan ini adalah bukti. Bukti yang akhirnya memenjarakan dia. Karena otomatis sudah pasti diperiksa dan dinyatakan pengadilan dia bersalah. Karena apa? Buku yang dia susun ini hanya berdasarkan pasal-pasal yang ada di media, termasuk ini Mas Roy. Ya, jadi Mas Roy mau bilang ini dari siapapun, Mas Roy bilang ini asli, harus ada pembuktian secara hukum. Makanya saya berpikir bahwa ini hanya remeh-temeh, membuat kegaduhan, hanya mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Padahal kita tahu saat ini Pak Prabowo, Mas Gibran, benar-benar ingin memberantas korupsi. Terus tantangan ke depan kita, bangsa kita ini sangat sulit melihat geopolitik dan geoekonomi dunia yang serba tidak pasti. Harusnya saya sepakat dengan Bang Panda bahwa tadi masalah korupsi, ayo kita kejar. Kalau ini remeh-temeh gitu loh.
Ya kan? Jadi nggak ada, kalau Taroto benar, apa hasilnya? Kalaupun salah, apa? Penting, ya, penting ini nanti. Jadi lebih baik kita benar-benar sebagai anak bangsa, ayo kasus korupsi apa nih? Ya kan? Atau masalah perekonomian apa? Ini banyak hal-hal yang saya bilang tadi, informasi publik kita ini hanya dipenuhi, menurut saya ya Mas Roy ya, saat ini boleh dikategorikan adalah hoax. Karena belum ada putusan resmi, apalagi putusan pengadilan yang inkrah yang menyatakan bahwa baik skripsi dan juga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan yang kedua, saya mau mengatakan bahwa memang tidak boleh di Republik ini kita mendesak seseorang mana ijazahnya ditunjuk. Nggak bisa, nggak ada undang-undang manapun yang mengharuskan kita menunjukkan ijazah kita, ya, sertifikat kita, termasuk ataupun KTP kita, ataupun SIM kita, kecuali kayak SIM, kalau memang ada razia, ada plang, ada surat tugas, boleh. Atau kita naik motor, ya kan, kita nggak pakai spion, kita diberhentikan mana SIM-nya, itu bisa. Ya, jadi kembali lagi ini hal-hal pribadi, termasuk di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nggak boleh. Pengecualiannya adalah masalah pribadi pendidikannya Pak Jokowi. Jadi memang benar apa yang Pak Jokowi lakukan ini adalah pendidikan buat kita semua, pendidikan buat anak cucu kita gitu loh. Bahwa memang tidak boleh, nggak boleh seenaknya kita diminta apapun kita kasih ini. Oh nggak bisa. Jadi kembali lagi Mas Roy, saya mengatakan ya kan ini sangat berbahaya buat anak cucu kita, buat bangsa kita. Karena ini terbilang hoax loh. Belum hoax ini. Asli Anda ini. asumsi Anda pribadi. Ya, walaupun asli pembuktiannya dari mana? Iya, kita Bang, gini buktikan. Bang, saya ini kan kami sering membela masyarakat ya kan masalah tanah. Nah, itu biasanya kan ada sertifikat umpamanya double atau ada sertifikat ada girig dia punya sertifikat. Itu harus pembuktiannya di laboratorium forensik dan kita juga bisa mengambil di balai harta peninggalan negara sama seperti yang kayak begini. Tapi pembuktiannya tetap harus institusi resmi. Jadi apa yang dikatakan Bang Roy dan kawan-kawan ini nol. Itu saya harus mengatakan kepada bangsa kita. Karena ini sama sangat tidak benar. Ya, jadi kalau saya sebagai anak bangsa, sebagai anak merah putih, ayo sama-sama kita bergandengan tangan, kita berantas ini korupsi, kita berantas itu narkoba. Terus bagaimana kita memberikan masukan kepada Prabowo Gibran, supaya bagaimana nih ekonomi kita ketika Trump menaikkan tarif dan sebagainya. Jadi jangan sampai makan kita hanya mengadu domba, mohon maaf ini ya, terus memberikan hal-hal yang menurut saya sangat amat remeh temeh. Ya, mungkin Bang Karni itu aja dulu. Terima kasih. Sedikit, Bang Karni. Yang Mas Silvester sampaikan ini ada beberapa yang harus di-clearkan ya. Bambang Tri dan Gus Nur memang kemudian divonis. Vonis pertama adalah dia menyebarkan kabar bohong. Ya. Sudah dianulir oleh Mahkamah Agung dengan pengadilan level 2, kemudian kasasi dianulir. Dan yang kena adalah sekarang hanya menyebarkan kegaduhan. Pasal karet itu. Gitu. Jadi artinya itu yang kena. Jadi dia pun tidak terbukti menyebarkan kabar bohong. Apalagi pasal 160 yang nanti akan disampaikan. Itu menghasut masyarakat. Itu kan bunyinya kan itu. Intinya kan menghasut. Kemudian yang kedua adalah. Oke lah, perbedaan sangat krusial antara Bambang Tri dan juga Gus Nur. Betul tadi katakan itu pasal-pasal yang di media sosial. Yang saya, Pak Resmond, Dr. Resmond, kemudian Dr. Tifa pegang, ini adalah sekali lagi primary evidence. Bukti primer yang kami dapatkan dari UGM. Mohon maaf, kenapa Mas Roy tidak melaporkan itu gitu loh? Biar ini terang-terang. Sudah. Gimana dilaporkan? Sudah. Oleh TPUA, ya. Temuan ini sudah dilaporkan dan itu menjadi bukti ke-14, bukti ke-15 yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Baru berjalan kan? Iya. Belum ada proses apapun kan? Loh, iya, kan artinya proses temuan. pengadilan juga belum diteliti keautentikannya
Justru secara itu. forensik belum kan? Justru itu kita desak Bareskrim untuk kemudian meneliti ini karena ini ada beberapa dugaan kepalsuan kan gitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini kalau dikatakan ini asli, saya keberatan kan. Ya tadi kan abang nggak mengatakan dugaan, tapi Palsu, bahwa saya mengatakan ini palsu. palsu. Iya, Abang palsu. harus fair, jantan. Kalau palsu abang, Mas Roy katakan palsu. Palsu. Gitu loh. Palsu kan? Ya Palsu udah. udah. Dan Konsisten, konsisten. Konsisten. Saya mengatakan palsu. Jadi Kemudian ijazah dan skripsinya palsu ya? ijazahnya kalau yang disebar kader itu di sosial media itu palsu. Tapi kalau ijazah yang nanti misalnya Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan ijazah kayak gini loh. Tak. Nah kemudian itu misalnya diperiksa, oke lah Pak Sylvester kemudian juga Bang Karni. Ada ahli lain yang menguji, silahkan dengan senang hati kita. Ya kan, selain Pak Resmond, selain misalnya ada lagi misalnya pakar IT atau pakar forensik lainnya. Kita uji bersama-sama. Ternyata itu asli misalnya asli. Kita pastikan kalau itu asli, dengan software yang sama, kita fair aja. Dengan software yang sama, yang kemarin kader itu sebarkan itu sama nggak dengan yang ini? Makanya Kalau ini, ternyata beda, berarti Mas kader Roy, itu menyebarkan makanya hoax. saya bilang ini nol, Enggak nol. kosong. Dengar dulu. Sama sekali tidak Dengar dulu. nol. Anda itu tidak memegang bukti otentik yang asli. Ini asli. Baik ijazah. Lah kan itu hanya foto aja yang Anda punya. Saya Kopian pegang aja. benernya. Gini, Mas Saya Roy. pegang bener ya. Mas Roy, ya. Iya. Kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya, Ya. itulah. Ya, jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Ya Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium. Dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Iya, makanya saya bilang tadi, Ya. ini kan harus diteliti, yang asli itu dibawa. Oke. Kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya, makanya kita challenge. Oh, jangan pakar, Bos. Langsung laboratorium forensik. Ya, setuju. Yang resmi. Setuju. Ya. Makanya Dan kan kita pengadilan laporkan yang resmi. ke Bareskrim. Ya, jadi Ya saya kan? saya aja kasih tahu nanti ada pengadilan, ya kan? Nanti pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga, satu dan lagi, seterusnya, satu ya, lagi, sampai Pak. inkra itu. Satu lagi, mungkin saya tegaskan lagi. Kalau itu skripsi seperti ini, kalau itu sampai ke bahkan ijazah sekalipun, yang itu tidak menyangkut kualitas nilai dari seseorang, kalau itu KHS, kartu hasil studi, itu termasuk yang dikecualikan. Pak. Rekam medik seseorang, hasil MRI, itu termasuk yang dikecualikan. Itu ada di pasal 17 yang dikecuali di Undang-Undang keterbukaan informasi. Kan publik. kemarin saya udah ngomong 14 ke tahun sampean 2008. Iya. waktu di tempat lain, tapi sampean ngeyel bahwa itu Oh, enggak. ya Tidak, kan? tidak, Jadi tidak hari ngeyel. ini Anda membenarkan saya. Tidak, saya nggak membenarkan. Justru skripsi dan ijazah, kalaupun nanti ada, itu tidak termasuk yang dikecualikan. Itu dibuka. Itu harus dibuka. Itu clear, loud and clear. Iya, kan yang minta harus pengadilan. Enggak, justru keterbukaan informasi publik itu yang minta boleh masyarakat. Jadi gini, Mas, kalau keterbukaan publik itu harus ada gugatan ke Komisi Informasi pusat. Itu. Kita lakukan Itu jadi- juga. Iya, Jadi itu, Mas, lakukan kita juga tahu lah yang kayak begitu, ya. Ya minimal saya ngawal itu Kan lebih sekarang dari ini 10 kan tahun belum lah. Mas Roy mereka kan belum melakukan gugatan apapun gitu loh. Jadi saya bilang tadi ini dini sekali. Kita akhirnya jadinya kita ini membohongi rakyat kita gitu loh. Satu lagi supaya nggak terlalu lama. Kalau saya katakan buat apa? Penting. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya Bang Karni. Kalau oke ada yang mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang belum lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini, gara-gara kalau Anda modusnya sama. ya Anda itu pegang bukti ya kan yang asli. Saya tanya, sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah ini? Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi, benar-benar dia kemarin kerja siang malam. Tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi ya, saya akan ikut Anda. Oke, Ya, mari tapi makanya kalau kita kayak buktikan. begini,
Kita Ya, buktikan. makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya. Iya. Dan saya bagus. pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi Gitu. artinya dengan nanti dilaporkan akan kemudian dipertanyakan yang aslinya mana kalau itu dikatakan. Sudah pasti itu. Iya kan? Tanyakan sudah Nah, pasti. ya, Makanya hanya kan Anda sudah membunuh karakter orang dulu Enggak. sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari Oh, awal iya dia- dong. bukan kalau dari Mas awal dia Roy, tunjukkan yang asli. bagaimana dengar ya, Itu orang aja. di rumahnya di Solo digeruduk, dimaki-maki, difitnah-fitnah, dijelekin. Come on, di mana hati nurani kalian? Ya, Saya kira, saya kira cukup. Ya, ya. Enggak Lain, gini, lain. Pak Karni. Saya ini bukan mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo membabi buta. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan korupsi, melanggar konstitusi, saya di pihak paling depan bersama rakyat. Ya kalau ijazahnya terbukti palsu ya kita harus Kan lakukan. itu baru angan-angan Enggak, Mas nanti Roy, kita baru buktikan. halusinasi Mas. Halusinasi. Iya kan? Biar dibuktikan oleh Ya udah cukup. pengadilan untuk itu. Cukup.